Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا يا مجيب السائلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita bersama kitab Hikam ya. Kitab Hikam, kitab yang menjadi rujukan kepada generasi zaman lalu ya, zaman silam, dan perlu kita kenal pada zaman sekarang ini, khasnya untuk menghadapi era globalisasi ini ya, perlu dihadapi dengan kitab-kitab klasik. Pagi ini tajuknya tentang syukur. Kita belajar syukur. Syukur perkataan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Islam yang sudah menyerap ke dalam bahasa Melayu sejak awal lagi. Bahasa Arabnya asyukru. Asyukru sebenarnya. Tapi bila dijadikan bahasa Melayu, syukur tiap. Syukur katanya. Dalam bahasa Arab tidak ada syukur tuh. Yang ada asyukru. Baiklah, yang ada nomor 64 tuh ya. Ini Hikam yang ke-64. Di sini ada bukunya. Dia semuanya dalam 260 lebih kata-kata hikmah. Hikam itu jamak kepada hikmah. Hikmah itu satu ya, tunggal. Hikam itu jamaknya. Artinya kumpulan kata-kata hikmah. Hikmah mengenai tauhid, mengenai akhlak, mengenai tasawuf. Baik. Kalau di belakang tu ada dia punya bacaan Arabnya ya, yang sudah berbaris. Tapi kita nak lihat Jawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi ulama'il amilin man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Terjemahan ikut edisi Jawi ini, barang siapa tiada syukuri akan nikmat, barang siapa tiada syukuri akan segala nikmat, maka sanya mengerjakanlah ia bagi yang menghilangkan dia. Orang yang tidak mensyukurkan nikmat itu akan hilang. Itu artinya orang yang tidak mensyukurkan nikmat, nikmatnya akan hilang, akan rosak, akan binasa. Sebaliknya barang siapa syukur ia akan dia, maka sanya telah menambatkan ia akan dia dengan tambatannya. Siapa yang mensyukurkan nikmat, nikmat itu akan kekal. Kalau tidak syukur, nikmat itu akan hilang. Subhanallah. Dan akan binasa. Kita lihat nanti keterangannya. Bermula syukur itu suka hati pada yang memberi nikmat, tiada pada nikmat. Syukur itu memikirkan nikmat, mengenang mun'im, pemberi nikmat ya, bukan nikmat saja. Dia cakap apa? Syukur itu suka hati, artinya gembira. Kita gembira dengan pemberi nikmat, al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu artinya mengenang kurnia Allah. Syukurlah pagi ini boleh duduk di rumah Allah. Siapa yang menggerakkan orang itu datang ke rumah Allah?
Bukan suka-suka datang, tapi Allah beri motivasi untuk datang. Syukur itu suka hati, artinya gembira pada yang memberi nikmat. Tiada pada nikmat, bukan nikmat. Ada kereta, bukan kereta yang dia nampak. Siapa yang beri kereta sama dia? Macam mana dia dapat kereta? Ada rumah, ada anak, ada istri. Ini semuanya nikmat Allah. Alhamdulillah. Itu maka kita wajib menyebut Alhamdulillah. Syukurlah ya Allah. Dapat istri yang salehah, dapat suami yang saleh, dapat anak-anak yang dengar cakap mak bapaknya. Syukurlah. Mengembalikan nikmat kepada Allah, pemberi nikmat, bukan melihat nikmat itu saja. Tiada pada nikmat. Pandangannya kepada Al-Mun'im. Al-Mun'im itu pemberi nikmat ya. Hingga lalu demikian itu pada segala anggota. Maka tertegahlah daripada berhadap bagi lainnya. Bagi lain pemberi nikmat itu ya. Kita melihat pemberi nikmat dan menghinakan pada pekerjaannya. Itu kata Ibnu Athaillah yang mensyarahkan, kata pensyarah yang mensyarahkan buku ini. Dan kata Syekh Junaid, ini ulama-ulama kenamaan ya, tokoh-tokoh waliullah nih. Kita perlu dengar namanya. Kita perlu ada ada link dengannya. Ada talian ilmu dengannya. Ini tokoh-tokoh ulama zaman dulu yang selalu disebut namanya. Kata Syekh Junaid rahimahullah, adalah aku kepada Syekh Sirri. Syekh Sirri ini pun ulama besar. Sirri As-Sakti dia punya nama penuhnya. Kisah Junaid dengan Sirri As-Sakti, dan aku pada masa itu umur 7 tahun. Cerita budak umur 7 tahun. 7 tahun umurnya, dan hadapannya beberapa orang yang berkata mereka itu dalam syukur. Bersama Syekh Sirri Sakti ada ulama-ulama yang berbincang tentang syukur. Ini ulama-ulama, ini jalsah majlis ulama-ulama membincangkan syukur. Maka kata Syekh itu, hai budak. Syekh Sirri Sakti bertanya kepada Junaid, hai budak, apa syukur? Ulama menguji anak yang umur 7 tahun, syukur itu apa? Maka kataku, ini definisi menurut Syekh Junaid, bahwa tiada derhaka akan Allah dengan sebab nikmatnya. Itu saja. Artinya jangan digunakan nikmat untuk berbuat dosa. Itulah syukur. Jangan digunakan mata untuk tengok yang haram, fikiran untuk mikirkan yang haram, tangan untuk touching-touching yang haram. Itulah syukur katanya. Apa dia cakap? Apa dia cakap? Bahwa tiada derhaka akan Allah dengan sebab nikmatnya. Jangan buat kederhakaan kepada Allah dengan menggunakan nikmat. Itulah syukur. Artinya nikmat digunakan untuk berbuat taat. Itulah dia syukur. Kata Syekh Junaid. Subhanallah. Itu pun dah cukup ya. Itu pun dah cukup untuk modal kita untuk selamat. Untuk modal kita bertakwa, seperti yang ayat baca imam tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diserukan setiap kali Jumat ya. Ayat itu setiap Jumat dikumandangkan, dilaungkan di mimbar Jumat. Subhanallah. Kalau tak faham lagi maknanya ada masalah orang tu ya.
ayat 102 surah Ali Imran halaman 63. Yang dibaca dalam salat tadi, yang dibaca imam tadi, boleh kita baca sama-sama 102 ya, halaman 63. Hari-hari setiap kali Jumat ayat ini dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai mereka yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang betul, dengan takwa yang benar. Kamu hendaklah meninggal dunia nanti dalam keadaan muslim yang excellent. Muslimun di situ bukan muslimun main-main tuh ya, muslimun yang bisa. Dia nakirah. Nakirah itu li ta'zim, untuk mengagungkan. Hendaklah kamu meninggal dunia dalam keadaan yang benar-benar Islam, yang mengamalkan takwa dengan sempurna. Itulah kata Syekh Junaid, syukur ialah bahwa tiada derhaka akan Allah dengan sebab nikmat. Jangan menggunakan nikmat dalam kederhakaan. Itu syukur katanya. Maka katanya, itu kata Syekh tadi itu yang menanya tadi, dia komen Mbak. Dia komen jawaban si anak kecil yang umur 7 tahun. Apa dia cakap? Hampirlah bagimu daripada Allah lisanmu. Maknanya apa? Kamu jangan hanya pandai cakap saja. Kamu cakap syukur itu jangan menggunakan nikmat dalam kemaksiatan. Artinya gunakanlah nikmat itu dalam ketaatan. Kata Syekh, saya khawatir kamu pandai ngomong saja, pandai sebut saja, takut tidak teramalkan kata-kata yang indah ini. Maka sentiasa aku menangis atas kalimat ini, katanya. Mendengar komentar Syekh itu nangis anak tadi. Aduh, katanya beratnya ini, pukulan ini. Dia macam kena pukul, Pak. Nangislah anak tadi. Tapi nangis yang positif ya. Menangis menginsafi dirinya. Itulah cerita orang-orang saleh dengan murid yang umur 7 tahun. Subhanallah. 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 Maka sentiasa aku menangis atas kalimat ini. Dia menangisi dirinya. Ya Allah, betul lah ini katanya saya ini. Saya cakap syukur itu menggunakan nikmat untuk ketaatan. Jangan digunakan nikmat untuk kemaksiatan. Memang nak cakap senang, tapi apakah saya dapat mengamalkannya? Mudah-mudahan dapat. Baik. Dikata setengah mereka itu bahwasanya syukur itu atas 3 bahagia. Ini kategori syukur. Perinciannya macam mana? Yaitu 1, syukur pada hati. Syukur start dari hati dulu. Dan syukur pada lisan. Dan syukur pada segala anggota. Itu dia ya. Syukur terbagi pada 3. Hati, lisan, dan anggota. Jasad artinya. Hati, lisan, dan jasad. Maka syukur pada hati itu diketahui, yaitu diketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Syukur pada hati, nikmat daripada Allah. Kesehatan daripada Allah Ta'ala. Iman dari Allah Ta'ala. Tenaga dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Hidup Allah yang kasih hidup. Subhanallah. Terindah daripada penyakit, dari wabak, dari COVID, karena Allah lindungi. Selalulah ingat. Kita lihat masyarakat, negara, komuniti yang terdedah kepada wabak COVID-19, betapa susahnya nampaknya mereka. Kita terhindar. Ingatlah itu daripada Allah. Syukurlah kepada Allah dengan mengenang nikmat tadi. Syukur pada lisan, yaitu membanyakkan puji atas Allah Ta'ala dengan lisannya. Banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi.
dalam khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu, bila orang tu baca subhanallah bihamdi 100 kali sehari, katanya Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Ayo kita baca 10. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Banyakkanlah supaya nikmat tadi semakin bertahan. Subhanallah. Ada lagi yang selalu disebut oleh guru-guru kita ya, hadis sahih, 2 patah perkataan senang untuk dituturkan, berat nilainya, berat timbangannya, sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Baca banyak-banyak. Syukur dengan lisan. Dan masuk dalamnya itu menyebut pada segala nikmat yang menzahirkan akan dia. Menyebut nikmat dan menzahirkan. Menzahirkan itu menerapkan, membuktikan. Syukur kereta, bawa ke masjid. Syukur rumah, baca Quran dalam rumah. Jangan buat benda yang Allah murka. Jangan undang syaitan iblis ke rumah. Bukakan pintu rumah untuk malaikat. Kemarin ada tazkirah daripada Rais Kupu SB ya, pagi-pagi setiap pagi Sabtu tu ada acara di musalla di masjid. Rais Kupu bertazkirah. Punca keretakan keluarga, punca masalah masyarakat, punca masalah hidup katanya syaitan iblis. Syaitan dibiarkan berleluasa dalam rumah itu. Jangan bagi setan masuk rumah katanya. Dalam hadis disebutkan siapa yang berzikir masa masuk rumah, setan tak masuk. Kalau lupa berzikir, setan berleluasa dalam rumah itu, meracuni hati penduduk rumah, penghuni rumah, ahli keluarga. Subhanallah, cantik sekali ya tazkirah Rais Kupu SB kemarin Sabtu di musalla Kupu SB dalam acara solat duha bersama dan dalam acara tadarus bersama, membaca hadis dan lain-lain. Punca masalah keluarga dia cakap. Rata-ratanya apa? Tak disekat syaitan iblis masuk rumah. Welcome, ahlan wa sahlan iblis di rumah itu. Malah diundang iblis masuk ke rumah. Maka iblis mengacaukan kehidupan ahli keluarga itu. Subhanallah. Subhanallah. Dan kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, subhanallah, ini ulama-ulama, tokoh-tokoh yang hebat semuanya ya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebut oleh kamu akan segala nikmat, maka bahwasanya menyebut akan dia itu syukur. Sebutlah nikmat. Selalu sebut, alhamdulillah hari ini sembahyang berjamaah saya full 5 kali. Alhamdulillah sembahyang sunat saya full. Ada orang mau sembahyang fardu tak mau sembahyang sunat. Itu masalah tuh. Salat tidak ikut cara Rasulullah. Alhamdulillah tadi malam tahajud. Alhamdulillah dapat istighfar di waktu sahur. Agenda mukmin ya. Agenda mukmin beristighfar di waktu sahur. Sebutlah dengan istri, sebutlah dengan keluarga. Kerahkanlah, gerakkanlah ahli keluarga. Tengok ayat halaman 52 ya. Dulu dah pernah disebut. Halaman 52 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, surah Ali Imran. As-sabirina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
5 sifat ahlul jannah di sini. As-sabirin, orangnya sabar. Sabar bangun awal karena dia tidur awal. 1. Was-sadiqin, benar dan jujur sesuai perkataan dengan perbuatannya, bukan cakap saja. Wal qanitin, taat, rajin beribadat kepada Allah. Wal munfiqin, pemurah orangnya. Wal mustaghfirina bil ashar, dia memanage masanya dengan baik. Sebelum dia ke masjid sembahyang subuh, dia sudah beristighfar di rumahnya di atas sejadah. Mungkin bersama istri, mungkin bersama keluarga. Alhamdulillah minggu ini agenda istighfar di waktu sahur penuh. Bulan Rajab penuh, bulan Sya'ban penuh, nanti bulan Ramadan dilanjutkan. Sebutlah kata Umar bin Abdul Aziz, sebut oleh kamu akan segala nikmat, maka bahwasanya menyebut akan dia itu syukur. Sebutlah, jangan diam saja. Alhamdulillah hari ini dapat 1 juz Al-Quran. Cakap sama istri, cakap sama suami, cakap sama kawan yang ikhlas, yang kita sehati dan sejiwa dengannya. Kalau tak ada kawan sehati dan sejiwa, hidup ini sempit, susah. Kalau dia saja, kalau dia cakap dengan kawannya tidak boleh, atau takut, atau segan, carilah link anda dengan orang yang saleh, yang anda sehati dan sejiwa dengannya. Boleh tukar pengalaman, boleh curhat. Kalau kita tak datang, ditanyanya, Haji kemarin di mana? Sembahyang subuhnya di mana? Begitu ya. Kita perhatikan lagi. Kata Umar bin Abdul Aziz, sebut oleh kamu akan segala nikmat, maka bahwasanya menyebut akan dia syukur. Jangan syukur. Dia pun tak paham syukur. Menyebut nikmat itu syukur. Khusyuk salatnya. Membaca doa dia dalam sujud. Allahumma ighfir li dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Doa Rasulullah dalam sujud dia, hadis sahih Muslim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaq alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Bacaan baginda dalam rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Selesai dia baca, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Doa Rasulullah waktu sujud. Itu yang amalan, ada sahabat kita selalu cerita ya, yang dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh, sehat badannya, tidak masuk hospital, tidak ada komplain kesehatannya. Amalannya rajin membaca doa sujud yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Bila doa itu sudah hafal, rajin kita baca, sebutlah alhamdulillah saya sudah dapat doa dalam hadis Nabi. Ya. Subhanallah. Seterusnya daripada dan sebagian pada syukur lisan. Ini perinciannya ini. Daripada itu mana sebahagian. Sebahagian daripada syukur lisan. Sebahagian daripada syukur lisan pula, syukur kepada segala yang wasitah, memuji atas mereka itu dengan mendoakan mereka itu. Doakan mak bapak yang masih hidup, yang sudah meninggal. Jazakumallahu khairan. Di samping doa keampunan, doa jazakallah juga ya. Jazakumullah. Doakan pemimpin negara kita, doakan raja kita ni, jazahullah khaira, barakallahu fih. Doakan segala yang wasitah dengan memuji atas mereka itu, sebut jasanya.
sebut keutamaannya. Doakan istri, doakan suami. Anak-anak dilatih untuk mendoakan bapaknya, untuk mengatakan jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Kalau tidak pandai anak cakap tu rugi dan rugi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu tahu besarnya pulangan ungkapan jazakallahu khaira, kalau kamu tahu istri nak cakap sama suaminya 20 kali 30 kali satu hari, suami nak cakap sama istrinya, anak-anak, cucu, asal jumpa atunya jumpa, jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Kata Umar bin Khattab, kalau orang itu tahu fadilat pulangan besar yang hebat di balik ungkapan pendek jazakallahu khaira, orang itu tak pernah jemu, jumpa kawan jazakallahu khaira, jumpa imam jazakallahu khaira, jumpa makmum barakallahu fiik. Itulah buah iman yang disebut kemarin dalam surah Ibrahim. Kita lihat lagi ya. Ayat dalam surah Ibrahim mengatakan iman itu ibarat pokok sentiasa berbuah, tutur katanya, zikirnya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya. Subhanallah. Lihat lagi ya, surah Ibrahim ayat 24 25 halaman 258. Lihat lagi halaman 258. Alam tara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minal mutadzakkirin. Alam tara kaifa daraballah, tidakkah anda perhatikan macam mana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah, keimanan yang bersemi di dalam hati itu ibarat kalimah thayyibah. Keimanan yang bersemi dalam hati itu kalimah thayyibah, dia laksana kasyajaratin thayyibah, seperti pokok yang bisa, yang cantik, yang subur, yang kokoh berdirinya. Asluha thabit, batangnya berdiri dengan kokoh. Wa far'uha fis sama, cabangnya, rantingnya sampai ke langit. Apa itu? Amal solehnya, solat tahajudnya, zikir di waktu sahurnya, langkah ke masjid, tazkirahnya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Masuk rumah, kalau ada orang buka pintu, contohnya lah assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kalau dia sendiri yang buka pintu, dia ada kunci, contohnya bila dah jumpa istri dalam rumah, assalamualaikum, barakallahu fiik, inni uhibbuki fillah, inni uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Ungkapan dalam hadis yang sepatutnya suami cakap sama istrinya, istri pun jawab sama suaminya, ahabbakallah, semoga kekanda, semoga abang juga dicintai Allah. Banyak yang loss dalam hidup ni karena jauh dari sunnah, karena tidak bersyukur. Lidah tak pandai bersyukur. Nah, tadi kan syukur dengan lidah, memuji, menyanjung, mendoakan. Ini doa. Subhanallah. Banyak yang loss ya, karena kurang bekalan ilmu. Tidak tahu syukur itu apa. Syukur. Apa itu syukur? Syukurlah katanya. Mana dia tahu syukur itu? Syukur itu dengan hati mengenang nikmat, mengira nikmat. Nikmat itu tidak akan terkira kalaupun kita kira, tapi kita disuruh juga mengiranya. Karena itu syukur. Syukur dengan lidah menyebut-nyebut, syukur dengan anggota
menggunakan nikmat untuk berbuat taat. Kata Syekh Junaid tadi, jangan digunakan nikmat itu untuk berbuat dosa kepada Allah, itulah syukur. Subhanallah. Ini cantik nih ya. Dan sebagian pada syukur dengan lisan pula, katanya syukur kepada segala yang wasitah dengan memuji atas mereka itu dan mendoakannya. Doakan pemimpinnya, doakan kebaduli, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Walaupun dia tak dengar, walaupun dia mesej tidak sampai melalui tulisan dengan dia, tapi malaikat tahu, malaikat menilai. Syukur kepada guru, syukur kepada sahabat, syukur kepada pemimpin, syukur kepada ulama. Doakan mereka. Ini cantik nih ya. Apa dicakap tadi? Sebagian pada syukur dengan lisan pula, syukur kepada segala wasitah itu wasilah, perantara. Dengan perantaraan siapa kita dapat nikmat? Dengan apa Anda lahir? Perantaraan mak bapak. Barakallahu fiik, jazakallahu khaira. Kenapa dia pandai membaca? Karena cikgu-cikgunya. Ingatlah cikgu, start dari tadika. Berapa sudah guru yang berjasa mendidik dia, menterbiah dia, mentaklim dia. Jazakumullahu khaira, barakallahu fiik. Kadang-kadang anak-anak tu dah tamat sekolah rendah, dah ingat dia nama cikgunya, karena tidak dididik untuk itu. Dah universiti dia, cikgu-cikgu sekolah menengah tak ingat lagi. Salah, berdosa, tidak mengenang jasa. Tengok ayat tentang mengenang jasa dalam surat Baqarah. Wala tansawul fadla bainakum. Kamu jangan melupakan jasa baik orang terhadap kamu. Subhanallah. Halaman 38 ayat 127. Bawah sekali. Ayat 127 halaman 38 suratul Baqarah. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Ayo kita baca. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Jangan kamu melupakan jasa baik orang terhadap kamu. Jangan pernah dilupakan jasa baik orang terhadap kamu. Mengenang jasa orang kepada kamu itu mengenang Allah juga, memuji manusia, memuji Allah juga. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu pernah melupakan jasa baik orang terhadap kamu, jasa istri, jasa suami, jasa anak bapak. Ajar anak mensyukuri mak bapaknya supaya nikmat tadi berkembang. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah tahu, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Kamu bersyukur ke atau tidak? Allah Ta'ala tahu. Cantik ni buku hikam ya. Inilah buku yang dikaji di Kupu SB dalam program Kitab Turas untuk orang awam. Kalau tak ikut menyesal. Pasti menyesal. Gudang ilmu ada di Kupu SB. Pergilah ke sana ya. Ada pusat kajian jauh dan kitab turas. Macam fakulti. Baik. Subhanallah. Ini perlu di-highlight nih ya. Termasuk syukur dengan lisan pula. Syukur kepada segala yang wasitah yang merupakan perantara dengan memuji atas mereka itu dan mendoakan. Puji alhamdulillah. Jazakallahu khaira. Kalau seorang kalau ramai jazakumullahu khaira. Jazahumullahu khaira. Dan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis ya. Memang ada hadis ini selalu disebut. Apa sabdanya? Barang siapa tiada syukur akan yang sedikit
niscaya tiada syukur akan yang banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Ibda bil qalil. Siapa yang tidak mensyukurkan yang sedikit berarti dia tidak akan mensyukurkan yang banyak, katanya. Dan barang siapa yang tidak syukur akan manusia, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak bersyukur kepada manusia berarti dia melupakan Allah. Jadi kita perlu bersyukur. Terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fi. Jazakallah barakallahu fi. Ahsanallahu ilaik. Banyak tuh ya. Paling kurang jazakumullah khaira. Barang siapa yang tiada syukur akan manusia, niscaya tiada syukur akan Allah Ta'ala. Dan cerita daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, syukur manusia itu bagi Allah, syukur mereka itu bagi manusia. Syukur kepada Allah karena syukur kepada manusia. Kalau suami tak cakap sama istrinya jazakallahu khairan, padahal itu belahan jiwanya, teman sehidup sematinya, tidak pernah mengatakan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan pada istrinya, berarti dia tak mengenang nikmat Allah atas adanya istri tadi. Tidak pernah barakallahu fi, jazakillahu khairan, tidak pernah. Gersang. Kasih duit pun kadang terima kasih, thank you. Mana boleh. Karena doa tadi dicakap, karena ada jazakallahu khair, barakallahu fi. Dulu Amba bertugas di Kampung Air 1996 sampai 2004. Sekolah rendah. Budak-budak tu, thank you Ustaz, katanya. Lai, mari sini Lai. Jangan lagi thank you Lai, ha? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Diterangkanlah maksudnya apa kan? Kalau kau mengatakan jazakallahu khairan, malaikat suka dengan kau. Allah suka dengan kau. Engkau mudah nak dapat ilmu. Ilmu kau akan berkat. Engkau jadi anak yang saleh, anak yang taat nanti. Anak yang bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Wah, besoknya Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Hidup di sekolah tu. Nah, cikgu-cikgunya pun ikut. Anak-anak yang suka dengan ni, subhanallah, anak-anak mudah dibimbing. Pernahkah anak cakap sama ayahnya jazakallah khairah? Silap ayah kalau tak pernah. Nah, antar anak ke sekolah, dah dilepas anak tu keluar dari kereta nak pergi masuk sekolah, jazakallahu khairan, barakallahu fi. Ayah pun mendoakan anaknya, nawwarallahu qalbak, fatahallahu alaik, yassarallahu umurak, waffaqakallah. Banyak benda yang perlu disebut. Kalau tak tahu bahasa Arabnya, cakap bahasa Melayu. Tapi jazakallahu khairan takkan tak boleh sebut ya. Jazakallahu khairan. Kalau kita cakap jazakallahu khairan, dicakap yang sama pun tak apa. Jadi saya nak cakap apa tu? Cakaplah yang sama juga. Jazakallahu khairan pun tak apa. Bukannya salah. Jazakallahu khairan, tapi kalau cakap jawabannya sama, wa jazakallahu khairan, ada wanya. Macam assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ada kesinambungannya, ada kaitannya. Jazakallahu khairan wa jazakallahu, tambah wa saja. Ataupun wa barak, jazakallahu khairan, barakallahu fi. Subhanallah. Teringat satu cerita dulu, kisah benar, tahun 2000 terjadi di Mekah. Ini kisah benar terjadi di Mekah. Masa itu Amba pergi umrah dari Brunei bulan Ramadan. Ada bertanya satu benda dengan jemaah orang Mekah, Pak. Dalam perjalanan ke masjid nak solat zuhur, setengah jam lagi mau solat zuhur, ada pertanyaan. Amba sama jemaah tadi orang Mekah. Dia dijawab dengan bagus, dengan lengkap. Kemudian Amba cakap barakallahu fiik.
Lepas itu berpisah. Rupanya dia terkena dengan barakallahu fiik ini, dicari lagi, dihoyong lagi dulu dalam dah jumpa, dia cakap, haji, doakan saya ya. Kenapa pula? Doakan saya. Oh, ini terkena barakallahu fiik tadi ini saya pikir. Kenapa pula orang Mekah minta doa sama orang Melayu? Doakan saya katanya. Dia terkena dengan barakallahu fiik tadi, terkesan Pak. Doakan saya katanya. Patutnya orang Melayu lah minta doa sama orang Mekah. Doakan saya katanya. Dia terkesan dengan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati Anda. Semoga hidup Anda berkat. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan balasan yang maksimum. Subhanallah. Sikit lagi ya. Katanya apa? Syukur manusia itu bagi Allah, syukur mereka itu bagi manusia. Nak syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. Dan syukur pada segala anggota itu, ini anggota ya, tadi baru dengan lisan ya, ini anggota pula. Bahwa mengerjakan dengan dia amal yang saleh, dijadikannya amal itu akan syukur. Syukur kaki, melangkah ke masjid. Syukur tangan, pegang Al-Quran. Buat amal saleh dengan anggota badan tadi. Subhanallah. Bertanya seorang laki kepada Abu Hazim. Ini dialog antara Abu Hazim ini ulama kenamaan zaman dulu, tabi'in, tokoh ulama tabi'in yang tidak berjumpa dengan sahabat, yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia berjumpa dengan sahabat, murid sahabat yang senior, Abu Hazim Al-A'raj namanya. Kita kena dengar nama-nama ulama ni. Apa ceritanya? Ada orang bertanya kepada Abu Hazim Al-A'raj radhiyallahu anhu, katanya apa? Mana syukur dua mata? Nak syukur dua mata itu macam mana? Dia ada perincian lagi ya, tadi anggota. Sekarang diperincikannya lagi. Syukur dua mata macam mana? Maka katanya apabila engkau melihat dengan kedua mata akan kebajikan, maka engkau nyatakan akan dia. Kalau nampak yang bisai, ya sebutlah, kembangkanlah. Dan apabila engkau melihat dengan kedua mata itu akan kejahatan, maka engkau tutup akan dia. Kalau nampak yang tak bisai, jangan disebut, jangan dikembangkan, jangan disebarkan, jangan diviralkan. Yang bisai, ayo viralkan, ceritakan. Syukur mata. Dan katanya mana syukur dua telinga? Nak syukur telinga macam mana? Katanya apabila engkau mendengar dengan kedua telinga itu akan kebajikan, maka engkau dengarkan, artinya sampaikan akan dia. Dan apabila engkau mendengar dengan kedua telinga akan kejahatan, maka engkau tanamkan akan dia, kubur, abaikan, lupakan. Mendengar yang tak bisa, jangan disebut-sebut, jangan diviralkan, jangan dipindah-pindahkan. Tanam, buang jauh-jauh, tanam sedalam-dalamnya. Artinya lupakan. Dan katanya mana syukur pada kedua tangan? Mensyukurkan kedua tangan macam mana? Katanya lagi, jangan engkau ambil dengan kedua tangan itu akan barang yang tiada bagimu, dan jangan engkau tegakkan hak, yaitu bagi Allah dengan kedua tangannya. Gunakanlah tangan berbuat taat. Seterusnya, mana syukur dua perut? Nah, di belakang ada sebenarnya ini ya. Dalam bahasa ruminya di belakang ini ada sebenarnya. Jadi dua-dua ada. Ada rumi, ada jawi. Baik. Syukur dua perut, jangan hanya diisi dengan makan minum. Diisilah katanya dengan juga dengan dengan syukur dua perut
diisi bismillahirrahmanirrahim dengan ilmu, sabar dan ilmu. Jangan penuh dengan makanan saja. Syukur faraj. Katanya jaga dari yang dilarang Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surah apa ini? Surah Al-Mu'minun nih ayatnya nih. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dia jawab dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun juz 18. Ayat berapa? Ayat 6 7 ayat 5 6 dan 7 surah Al-Mu'minun. وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ini ayatnya. Ayat 5, 6 dan 7 surah Al-Mu'minun. Syukur kedua kaki pula. Kedua kaki katanya jikalau engkau lihat akan suatu yang memberi kebajikan, maka engkau kerjakan akan dia atasnya. Dan jika engkau lihat akan sesuatu yang memberi kejahatan, maka engkau tegahkan kedua kaki dari mengerjakan dia dan hendaklah engkau syukur akan Allah. Okey. Orang yang syukur dengan lisan saja, pandai cakap saja, tapi perbuatannya bercanggah, itu ibarat orang katanya ada kain, dia pakai dua tepinya, dia tidak pakai dengan selengkapnya. Maka kain tadi tidak akan manfaat baginya untuk mencegah dari sejuk, dari embun, dari hujan. Ini kesimpulan. Dua baris terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya penutup. Dan berhimpun segala ibarat daripada syukur itu dengan katanya. Ini kesimpulan. Penyimpul kata ini. Akhir kata. Bermula syukur itu mengetahui dengan hati. Ingat dengan hati nikmat Allah itu. Mengenang dengan hati, mengingat-ingat. Dan menyebut dengan lidah. Dan mengerjakan dengan anggota. Jadi tiga-tiga ya. Syukur, kerja hati, mengenang nikmat. Nilai nikmat ni. Berapa besarnya nikmat duduk di masjid di pagi hari. Kenapa Allah lagau saya? Kenapa Allah undang saya ke rumahnya? Ingat tuh. Dan sebut. Sebut dengan kawan, sebut dengan keluarga. Alhamdulillah. Dah balik dari masjid. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah. Dapat fadilat. Seperti berqiyamul lail tak tidur satu malam. Orang yang datang sembahyang berjamaah beruduk di rumah. Dapat satu bonus haji. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ada tazkirah satu haji lagi, 2 haji satu pagi. Karena disebut. Nanti yang tak hadir tazkirah menyesal. Orang yang duduk di tazkirah dapat keampunan gratis dari Allah. Dosa hanyut, dosa nak hanyut dosa. Duduklah dalam majlis ilmu, majlis zikir. Malah Allah mengatakan kepada malaikat, kan ada malaikat yang memantau, yang meliput di mana orang berkumpul, membicarakan ilmu, berzikir, membaca Quran, baca hadis. Ada malaikat yang incas mencari majelis-majelis seperti ini. Nanti malaikat akan melaporkan aktiviti yang apa yang mereka baca. Mereka baca buku hikam, syarah hikam Jawi halaman 45 tentang syukur. Malaikat akan melapor kepada Allah. Di akhir laporan itu Allah akan memberi kenyataan, kamulah saksiku wahai para malaikatku, dosa mereka sudah ampun. Karena disebut. Syukur dengan lidah disebut. Syukur dengan hati menilai nikmat tadi. Jadi dia semakin semangat pergi ke masjid. Dari Mangkubau datang, dari Mata-Mata datang, dari Tanah Jambu datang, dari mana datang ya? Masya Allah, dari Lumapas datang. Subhanallah. Bawa anak, bawa istri. Subhanallah. Ini kesimpulan ya. Syukur itu mengetahui dengan hati dan menyebut dengan lidah dan mengerjakan anggota badan. Dulu sudah dikasih doa syukur ya.
Allahumma Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira. Ada dulu ya. Nah, kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira. 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 Lanjutannya wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ada juga doa lain, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah memilih kita selalu ya. Mudah-mudahan kita mencintai Masjid Shalihin ini. Masjid Shalihin ini bertempat dengan tempat istimewa dalam hati kita, karena disinilah kita selalu berhimpun di subuh hari ya. Mudah-mudahan Allah memilih kita, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda 'anna ya karim. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Jazakallahu khairan ya rabbal alamin. Allahumma barik lahu ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfazna bima hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma ihfazhu wa iyana wal muslimin bima hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma ihfazna jami'an bima hafizta bi ibadakas salihin. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allah maktub lana kullal khair. Allah maktub lana kullal khair biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa innaka bil ijabati jadir. Faltuf bina fima jarat bihil maqadir. Allah maltuf bina bima jarat bihil maqadir wa yassir lana kulla asir fa inna taysira asir alayka yasiru anta bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.